Pertemuan ketiga Supreme Audit Institution atau C20 digelar secara hibrida. Pertemuan C20 kali ini dijadwalkan akan menghasilkan final communique atau kesepakatan bersama akhir para badan pemeriksa keuangan dari seluruh anggota G20 tentang bagaimana negara menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Supreme Audit Institutions atau C20 adalah salah satu dari engagement group atau forum dialog di presidensi G20. Forum pertemuan badan pemeriksa keuangan dari negara anggota G20. C20 diinisiasi Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia. Event ini bertujuan saling bertukar pengalaman dengan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, perihal tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pertemuan ketiga C20 berlangsung di Nusa Dua Bali selama 2 hari pada 29 dan 30 Agustus 2022. Adapun pertemuan pertama dan kedua dilaksanakan pada bulan Januari dan Juni lalu. Pertemuan Summit C20 dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin berharap C20 dapat menyampaikan perspektif audit yang independen untuk membantu pemerintah merumuskan kebijakan, khususnya terkait pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Ini satu, saya kira, inisiatif yang sangat baik. Yang kita harapkan adanya komunike bersama yang menggambarkan tentang beberapa cara-cara terbaik dalam rangka menjaga keuangan negara dari masing-masing negara, terutama untuk kita Indonesia. Jadi saya menghargai inisiatif daripada PPK terbentuknya SAI 20 dan ini merupakan satu semacam sesuatu warisan yang sangat berharga untuk adanya pertemuan-pertemuan global dalam rangka soal audit dan pengawasan. Proses persidangan final communique atau kesepakatan akhir bersama dilangsungkan secara tertutup. Adapun 8 negara yang hadir langsung dalam KTT C20 di Bali adalah Australia, Argentina, Brazil, Saudi Arabia, Korea Selatan, India, dan Rusia. Sementara negara yang hadir secara daring Meksiko, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Turki. Ketua BPK Ismayatun memaparkan bahwa C20 adalah langkah awal meskipun beberapa negara hadir secara daring. Namun hal itu tidak mengurangi esensi dan tujuan awal para badan pemeriksa keuangan seluruh negara G20. Ini adalah merupakan langkah awal, seperti tadi disampaikan. Ini pertama kali lembaga-lembaga pemeriksa negara di G20 melakukan wadah atau forum bersama yang disebut C20 tadi, yang pastinya merupakan satu langkah awal yang nantinya secara berkesinambungan akan dilanjutkan di presidensi India di tahun 2023 dan presidensi di Brazil di tahun 2024. Hari kedua Summit C20 dihadiri Ketua DPR RI sekaligus Ketua P20 atau Parliamentary 20 Puan Maharani. Menurutnya, peran DPR dan BPK diharapkan dapat mendorong akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, karena dua topik tersebut merupakan isu yang menjadi prioritas P20 dan C20. Saya optimis dukungan dari seluruh pemerintah yang ada di dunia, khususnya G20, P20 seluruh parlemennya juga, dan tentu saja sekarang ada SAI 20, SAI 20 ini, saya meyakini bahwa kita akan sama-sama berkomitmen untuk bisa membangun satu dunia yang aman, damai, sejahtera, semakmur dan semata-mata adalah untuk rakyatnya di negaranya masing-masing. Kita optimis. Dalam menata keuangan negara saat ini, peran digital menjadi penting. Di hari kedua KTT C20 turut hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Ia menyatakan upaya meningkatkan penetrasi digital di Indonesia bukan tanpa tantangan, apalagi di tengah kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan. Di Indonesia, penggunaan perangkat digital pertumbuhan hingga 21 juta orang pada semester pertama tahun 2021.
Sejak pandemi COVID-19, kondisi itu berkontribusi terhadap penetrasi digital Indonesia yang secara konsisten tumbuh dari 64,8% di tahun 2020 menjadi 73,7% pada tahun 2021. Menurut Plate, sebagai negara dengan ekonomi digital yang tumbuh paling cepat di Asia Tenggara, Indonesia terus berupaya mengatasi masalah ketimpangan ruang digital. Di hadapan delegasi C20, Joni menyampaikan bahwa inisiasi C20 berkontribusi dalam meningkatkan penetrasi digital, terutama dalam tata kelola keuangan. Di penghujung pertemuan akhir C20 dengan persidangan hari kedua yang berlangsung juga secara tertutup, akhirnya C20, konferensi tingkat tinggi Supreme Audit Institutions G20, mengesahkan 12 poin komunikyu dan aturan tata cara atau Rules of Procedure. 12 poin diantaranya tentang komitmen percepatan pemulihan ekonomi, arsitektur kesehatan global, dan pemanfaatan teknologi dalam menata keuangan negara yang transparan. Adapun komunikyu tersebut akan disampaikan kepada presidensi G20 Indonesia untuk diangkat dalam puncak G20 November 2022 mendatang. Lalu apa langkah selanjutnya setelah C20 menghasilkan komunikyu? Bagaimana sebenarnya memaksimalkan tata kelola keuangan suatu negara di tengah krisis? Dan bagaimana Indonesia menyatukan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara G20 yang berbeda?